Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan presentasikan terkait tugas manajemen kontrak. Judul manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Manajemen risiko dalam proyek konstruksi adalah sistem yang mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan utama proyek konstruksi seperti waktu, biaya, dan mutu, dan keselamatan untuk pekerja. Proyek konstruksi cenderung memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang kompleks, melibatkan banyak pihak, dan sering terpengaruh dari faktor eksternal seperti cuaca, regulasi, dan kondisi pasar. Berikut adalah kategori dalam proyek konstruksi. Pertama itu risiko teknis. Desain yang tidak memadai, perubahan desain selama produksi, kegagalan peralatan atau lobby. Yang poin B, risiko finansial seperti keterlambatan pembayaran dari klien, fluktuasi harga bahan baku, kegagalan keuangan kontraktor atau subkontraktor. Risiko waktu, perlambatan pengiriman material, cuaca buruk, dan kondisi tenaga kerja. Risiko hukum kontrak dari pihak ketiga tidak sesuai dalam proyek, peraturan perundangan. Terus poin E yaitu risiko lingkungan dan sosial, dampak lingkungan proyek, terus protes dari masyarakat sekitar, izin risiko kesehatan keselamatan kerja seperti kecelakaan kerja, pelanggaran standar keselamatan. Terus nomor 2 itu langkah-langkah untuk manajemen risiko. Yang poin A itu identifikasi risiko, bukan cuma risiko yang terjadi selama siklus hidup proyek. Terus analisis risiko itu menilai kemungkinan terjadinya probability dan dampak dari proyek itu dilakukan secara kuantitatif dan kategori rendah. Terus kuantitatif menggunakan angka dan modal matematis. Terus poin C itu evaluasi risiko, menentukan risiko mana yang perlu ditangani segera dan mana yang dapat diterima. Misalnya dibuat dalam matriks risiko atau risiko. Terus penanganan risiko atau respon, strategi yang digunakan untuk menghindari risiko, misalnya ganti resolusi, mengurangi risiko, misalnya pelatihan kesehatan, mengalihkan risiko, misalnya asuransi, subcontracting, menerima risiko atau jika diperlukan. Terus poin E itu monitoring dan pengendalian risiko, melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko yang diidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Poin nomor 3 itu pelatihan teknik dalam manajemen risiko atau register dalam daftar risiko SWT, Monte Carlo Analysis, Sensitivity, Value, dan Analisis. Peran dari stakeholder nomor 4, semua pihak dalam proyek memiliki peran dalam manajemen risiko. Proyek itu menentukan toleransi risiko dan menyediakan anggaran kontingensi. Pemilik proyek menentukan toleransi risiko dan menyediakan anggaran kontingensi. Strategi untuk mengelola risiko. Pertama itu identifikasi risiko. Langkah awal adalah mengenali semua potensi risiko yang dapat
terjadi di selama siklus proyek itu sendiri berlangsung. Terus risiko desain sepertinya risiko desain, risiko lingkungan, risiko finansial, risiko hukum, dan risiko teknis. Analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, adalah analisis kemungkinan terjadinya risiko. Dampaknya terjadi pada proyek seperti biaya, waktu, dan kualitas. Gunakan metode matriks risiko atau SWOT. Nomor 3, evaluasi dan prioritas risiko. Risiko kemungkinan diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan probabilitasnya. Pertama adalah mengelola risiko yang berdampak dan kemungkinan tinggi terlebih dahulu. Nomor 4, rencana tindakan mitigasi. Buat strategi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko seperti asuransi, diversifikasi masuk, pengawasan ketat kualitas, perencanaan alternatif, atau contingency plan. Kelima itu alokasi risiko, distribusi risiko sesuai tanggung jawab pihak terkait, kualitas risiko operasional, milik atas risiko finansial, atas risiko desain. Hal ini biasanya tercermin dalam kontrak proyek. Yang keenam itu pemantauan yang telah diidentifikasi dan rencana mitigasi. Gunakan laporan berkala, evaluasi efektivitas, langkah mitigasi, revisi strategi jika diperlukan. Terus nomor dokumentasi dan laporan. Catat semua proses manajemen sebagai dokumentasi pelajaran lesson learned proyek selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.